Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini kami ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Dasar Belajar. Perkenalkan, nama saya Dini Nurmalan dan rekan saya Farisa Aulia ini. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Mbak Farisa, dan untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Definisi belajar. Menurut Lidgren, belajar sebagai proses perubahan tingkah laku yang relatif, permanen, dan perubahan tersebut disebabkan adanya interaksi individu yang bersangkutan dengan lingkungannya. Menurut Heinrich 1999 mengatakan bahwa belajar adalah proses aktivitas pengembangan pengetahuan, keterampilan atau sikap sebagai interaksi seseorang dengan informasi dan lingkungannya. Sehingga dalam proses belajar diperlukan pemilihan, penyusunan, dan penyampaian informasi dalam lingkungan yang sesuai dan melalui interaksi pembelajaran dengan lingkungannya. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh setiap individu, sehingga terjadi perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan lain sebagainya. B. Hakikat belajar. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bab 1 Pasal 1 mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anak yang berusia 18 tahun ke bawah, termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan, pada hakikatnya berhak untuk belajar dan menerima pembelajaran yang baik dan pelaksanaan yang baik pula, guna untuk tumbuh kembangnya menuju tahap kedewasaan, sehingga ia mampu hidup beradaptasi, bersaing, dan berpikir positif di dalam masyarakat serta berguna dan bermanfaat bagi agama, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. C. Keterampilan belajar. Keterampilan belajar adalah suatu sistem, metode, dan teknik yang dikuasai oleh siswa tentang materi pengetahuan atau materi belajar yang disampaikan oleh guru secara tangkas, efektif, dan efisien. Yang tentunya keterampilan belajar tersebut harus dilatih sehingga siswa menjadi terampil dalam menjalani pembelajaran di sekolah. Ada aspek-aspek keterampilan belajar, yaitu aspek yang ke-1 mengumpulkan gagasan dan informasi si baru, yang kedua mencatat apa yang hendak diperoleh, yang ketiga meningkatkan pemahaman, yang keempat mengorganisasi materi, yang kelima mengingat, yang keenam keterampilan menggunakan informasi dan ide-ide baru. Dan ada juga bentuk keterampilan belajar. Keterampilan belajar merupakan persyaratan untuk terciptanya proses belajar, dan juga keterampilan belajar sebagai suatu kesiapan yang membutuhkan kesadaran tinggi dari siswa dalam belajar atau suatu kondisi awal dalam belajar. Berikut ini diuraikan berbagai keterampilan yang dibutuhkan siswa dalam belajar. A. Keterampilan dalam menjalani proses belajar. B. Sikap terhadap belajar. C. Persepsi yang positif terhadap program studi. Yang D. Keterampilan dalam mengingat, konsentrasi, dan ketahanan dalam belajar. Ada 3 proses dasar dalam mengingat, yaitu encoding, yang berarti pemberian kode tertentu terhadap materi yang akan disimpan. Storage, yang berarti proses pengendapan materi yang dipelajari sampai terjadinya peristiwa mengingat, dan retrieval, yang berarti upaya memunculkan kembali kesadaran materi yang belum diendapkan. Yang E. Keterampilan dalam meningkatkan kemampuan membaca.
Yang F, keterampilan dalam menyusun dan menyelesaikan tugas-tugas. Yang G, keterampilan bertanya. Yang H, keterampilan mencatat. Beberapa pedoman dalam membuat catatan yaitu 1. Mencatat pelajaran secara ringkas. 2. Mencatat pelajaran secara cermat. 3. Mencatat pelajaran secara tepat. 4. Menindaklanjuti catatan. Yang I, keterampilan menjawab. Yang selanjutnya yakni tipe-tipe gaya belajar. Ada beberapa gaya belajar yang bisa kita lakukan. Di antaranya gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik. Gaya belajar visual ialah gaya belajar yang lebih cenderung untuk mengingat informasi dengan menyaksikan langsung sumber informasi tersebut. Biasanya siswa itu lebih ingat untuk mengingat pelajaran yang dipelajari itu dengan cara melihat langsung gurunya. Yang selanjutnya itu yakni tipe belajar auditorial. Siswa yang belajar tipe belajarnya auditorial ini cenderung pembicara yang baik. Mereka mudah belajar dengan mendiskusikan dengan orang lain dan membutuhkan suasana yang mengoptimalkan kemampuan pendengaran mereka. Salah satunya adalah dengan memberikan kesempatan berdiskusi dalam kelompok dan menyajikan temuan-temuan dengan teman-temannya. Yang selanjutnya yakni gaya belajar kinestetik. Ini adalah gaya belajar yang lebih mudah menyerap informasi dengan gerakan, dengan perbuatan, dan menyentuh sesuatu dengan memberikan informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. Yang selanjutnya yakni teori-teori belajar menurut para ahli. Teori-teori belajar menurut para ahli di sini ada 3 teori. Yang pertama teori behavioristik, yang kedua teori kognitivisme, dan yang ketiga yakni teori konstruktivisme. Yang pertama teori behavioristik ini teori yang ditekankan. Teori behavioristik ini teori yang menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Tujuan pembelajaran teori behavioristik ini ditekankan pada penambahan ilmu pengetahuan. Sedangkan belajar sebagai aktivitas yang menuntut pembelajar untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Yang kedua yakni teori kognitivisme. Dapat berpikir untuk menyelesaikan masalah, mencari ide, dan membuat keputusan. Siswa akan lebih paham karena mereka terlibat langsung dalam membina pengetahuan baru. Mereka akan lebih paham dan mampu mengaplikasikan dalam semua situasi. Selain itu, siswa terlibat secara langsung dengan aktif, mereka akan ingat lebih lama terhadap suatu konsep. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Jika ada kesalahan atau kurang jelas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.